Hmm. Ini sudah di anu ya, mereka sudah setting judul tadi. Tapi masih ica-ica, ica-ica. Jadi jangan dianggap serius ya. Ini gambaran bahwa kalau yang namanya topik dan judul itu posisi dan penulisannya beda gitu loh. Jadi orang yang baca itu juga tahu, oh ini judulnya, topiknya tentang ini kayak gitu. Oke. Izin, Ah, ah, ah. ini kan yang bahasa Inggrisnya nggak apa sih nggak wajib dimasukin. Mhm. Berarti kalau nggak dimasukin Gini, gimana? kenapa saya minta tolong? Pak, ini ada pertanyaan dari Prita nih. Dia tadi bilang, Pak, yang bagian topik dan judul, kan ada yang versi bahasa Inggris nih, dan itu tidak dibintang. Apakah wajib diisi? Wajib. Kenapa demikian? Karena kemarin dari Adak, itu kan kalian dapat ijazah tuh. Lah, salah satu dari bagian ijazah itu setahu saya ada bagian tentang topik penelitiannya, topik judulnya, dan itu ada dua bahasa. Jadi daripada kalian nanti ngerjain dua kali, lakuin aja, kerjain aja. Kayak gitu ya. Oke, ini sudah selesai? Sudah. Nah, untuk sementara bagian abstrak kalian strip. Kalian kan belum bikin, ya. Bisa. Tapi kalau kalian sudah cicil-cicil atau ada gambarannya, isi aja. Tapi untuk sementara yang penting diisi. Di strip dulu aja. Yang penting judul, topik itu sudah beres, ya. Simpan. Jelas aja tuh suara saya ya. Oke, yakin. Nah, sekarang masuk ke bagian selanjutnya. Oh ya, sebelum itu sudah kamu klik belum? Jangan jangan diklik, jangan diklik dulu. Teman-teman lihat di bagian bawah, nih yang sebelah sini, nih, yang sebelah sini. Aduh, ternyata ini ya. Sorry sorry. Nah, yang bagian ini tugasnya adalah admin prodi, ya. Ini admin prodi yang mengisikan, tapi kalian teman-teman nanti sudah saya kasih info siapa ketemu siapa, siapa dapatnya siapa siapa kayak gitu. Misal Kori sama Rosi bimbingan dosen pertamanya saya, misal gitu. Jali bimbingan keduanya, misalkan, ya. Atau Sinta bimbingan satunya siapa, bimbingan keduanya siapa. Dan yang jelas semuanya nggak mungkin saya ya. Tetap ada yang lain, dosen-dosen yang lain yang lebih expert di bidangnya, kayak gitu. Tapi teman-teman untuk sementara tidak bisa punya akses untuk menambahkan atau mengurangi nama dosen di sini. Ini biar jadi tugasnya si admin prodi. Kita punya admin prodi namanya Mas Ari ya. Bukan Pak Denny lagi, sudah berganti ya. Ada yang kangen sama Mas Denny ya? Oke, lanjut. Pindah ke bagian proposal, yang menu kedua, bimbingan proposal. Oke, sekarang masukkan tambah. Kalau kalian mau konsul, semuanya tolong terdata di sini. Tambah. Nah, bimbingan pertama. Tadi bimbingan pertama, misal tentang ini, konsultasi awal. Itu bimbingan satu. Dosen, oh ya, dosennya belum saya masukin ya. Sebentar, ini simsalabim dulu saya ya. Eh, Bentar, punyanya siapa iki? Sabar ya. Ini misalkan Mas Ari, nih masukin. Nah, kamu mau pembimbing siapa? Bunita. Oke, Bunita eh sama saya deh. Nggak apa-apa kan? Saya mau aja atau kamu ya? Ya wes. Ya mau aja katanya. Oke, coba buka. Di refresh, refresh aja. Hmm, refresh. Nah, sudah muncul ya. Balik dulu ke data proposal boleh? Biar tahu teman-temannya. Mhm. Nah, coba ke bawah. Nah, sudah muncul ya. Dan itu coba klik lihat daftar bimbingan. Jadi di situ juga teman-teman bisa tahu siapa-siapa aja. Nah, ini di tahun lalu Rati, Debi, nah gitu-gitu. Nah, tingkat kalian. Nah, kayak gitu. Apa? Nanti saya hapus-hapusin ini. Nggak apa-apa. Itu job desk saya. Jadi kuota satu dosen itu 50 ya. Tapi untuk kalian yang kali ini nanti semuanya saya basmi semuanya. Jadi bersih, tidak ada lagi ya. Kelihatan, kelihatan.
Oke ya, hapus, tutup. Oke, oke ya. Sekarang lanjut ke bimbingan proposal. Ini bimbingan proposal, kalau kalian sudah bimbingan dengan dosen, kalian masukinlah di sini. Apalagi yang jauh di sana ya, yang dari PON, yang dari Ansal, yang dari ULIN. Tambah, klik tambah, bisa. Nah, bimbingan satu, misalkan ke Bunita. Nah, Bunita tanggalnya sesuaikan aja. Misal tanggal hari ini deh, tanggal hari ini 26. Oke, topiknya boleh bimbingan satu. Tadi misal kalau dicontohkan bimbingan satu, bisa aja kalian konsultasi satu, misalkan kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Nah, nanti kata bahasannya apa? Di awal misal eh, curhat masalah apa gitu ya, ya karang-karang lah kalian kira-kira apa aja yang diobrolin kalau konsultasi akademik, konsultasi terkait KTI. Jangan kata curhat ya, mungkin yang lebih anu, konsultasi, betul, konsultasi ide dalam menetapkan judul karya tulis ilmiah. Hmm. Saran beliau apa? Misal. Nah, nanti di bawah, coba ke bawah itu ada file pendukung. Nah, ini bisa jadi kalian misal nyimpan di drive data data KTI atau skripsinya atau data-data jurnal publikasi dan segala macam, kalian masukkan ke situ. Misal Rehana itu punya drive isinya satu literatur yang Rehana buat, yang Rehana punya, plus juga mungkin surat pernyataan ini, proposal penelitian, foto-foto kegiatan dan segala macam. Itu kan full, anunya kan berat ya, kalau harus diupload kan berat. Jadi teman-teman bisa aja langsung masukin linknya. Jadi dalam satu link tinggal klik dosennya, nanti muncul semuanya kayak gitu. Tapi yang rapi ya. Kalau dosen sekali buka banyak udah berhamburan, oh jangan. Kalau bisa yang rapi lah. Misal dokumentasi kegiatan. Jadi cuma isinya foto-foto aja karena dokumentasi karya tulis ilmiahnya waktu keperawatan itu tadi, misal foto bersama pasiennya atau foto gambar handling lukanya misalkan, atau ini kan tentang kamu CPR ya tadi. Ah, berarti sedang men-CPR, misalkan, ada gitu ya. Atau tentang pelatihannya atau kayak gimana. Kayak gitu ya. Jadi bisa dimanfaatkan. Oke, lanjut. Kalau sudah, anu aja, langsung ke atas, simpan. Nah, oke. Lanjut yang kedua, bimbingan kedua. Hmm. Nah, coba ke bawah dulu kita mastiin ke bawah. Nah, oke. Bimbingan ini belum memiliki data percakapan. Jadi misal di bimbingan pertama itu kalian mau menambahkan, Pak mohon maaf data linknya error. Sekarang sudah saya buka. Kalian bisa tambahkan di situ. Contoh, coba kamu tulis lagi, Bu Nita. Iya, heeh. Mohon izin Bu Nita, tugas, misal mohon izin Bu Nita, link drive-nya sudah diperbaharui. Yang sebelumnya error, karena yang sebelumnya error, misalkan kayak gitu. Nah, Baharwi, kayak gitu aja lah. Dah, simpan, tambah. Nah, jadi ada link data konsultasinya juga. Jadi bisa dipantau. Atau link ini, Pak, mohon izin untuk bimbingan pertama, data linknya sudah saya upload. Misalkan kayak gitu aja, nggak perlu dibalas dong. Kan yang penting dosen pembimbing itu di bimbingan pertama itu dari segi data dan juga dari segi catatannya udah ada kayak gitu. Nah, nanti tugasnya Bunita itu di bagian sini. Nih, ah, dicentang lah sama beliau. Teng, ganti centang ini sama dengan kalau yang di manual itu paraf atau tanda tangan. Kayak gitu ya. Ini baru dosennya Bunita nih. Sekarang kalau ke Pak Bahar kayak gimana? Nah, kalian coba tambah. Nah, tambah. Bedanya nanti di mana, Pak? Bedanya adalah yang di bagian sini. Nah, itu. Betul. Klik ubah ke saya.
Pilih yang bimbingan ke saya kan pertama kan masih ya. Nah, tulis satu kayak gitu ya. Judulnya apa misalkan eh, topiknya bimbingan satu, tanggalnya tanggal sekarang juga samain. Ya, tuh konsultasi satu tuh. Iya nggak apa-apa sih lah. Bimbingan satu udah nggak apa-apa deh. Oh, biar beda ya. Satunya konsul, satunya bimbingan. Oke lah nggak jadi masalah. Bahasannya, misal kendala saat eh, bertemu pasien. Misal kayak gitu ya. Karena kan ini mencari, kan kalian kan nanti mencari kasus. Ternyata kasus yang di tempat kalian yang kalian amati awalnya tentang CPR itu nggak ada yang nge-CPR misalkan. Semuanya sehat semua. Jadi untuk mendapatkan pasien yang bisa CPR, yang perlu di CPR itu susah kayak gitu. Nah, oke, langsung seperti biasa, sama semuanya. Dari link dan segala macam bisa langsung simpan. Oke, setelah ini, setelah disimpan, kita buka ke menu selanjutnya. Sopo sih? Lanjut, lanjut. Oh ya. Nah, rekap percakapan bimbingan. Buka dulu. Bisa? Nah, ini kan dari sini kan kelihatan ya bahwa teman-teman kemarin itu sudah komunikasi ke siapa aja. Jadi misal ada ke Bunita, ada ke saya, dan segala macam nanti semuanya muncul di sini seperti itu. Dan ini bisa di print buktinya ini. Itu ada dicetak. Nanti kan kalau misalkan mau dilampirkan di buku KTI-nya, kalian tinggal ngeprint aja dari sini kayak gitu. Oke ya. Pencetnya yang mana Pak? Nih, yang di atas gak usah. Nih. Nah, oke ya. Lanjut sekarang ke syarat ujian. Ini yang paling penting. Sudah bisa? Nah, syaratnya coba ke bawah apa aja? Yang pertama berkas proposalnya. Berarti bab 1 sampai bab 3 ya. Bab 1 sampai bab 3. Nanti ada bab 4 sampai bab 5 itu termasuk yang hasil. Jumlah bimbingan minimal 7 kali. Nah, ini bisa aja ngambilnya dari yang coba ke atas. Ngambilnya dari yang mana? Dari bimbingan rekap, bimbingan proposal di bagian yang ini. Kan tadi bisa di print kan? Nah, itu bisa jadi bukti tuh buat jumlah bimbingan. Apalagi yang kalian nanti yang jauh-jauh kan. Kayak gitu. Apalagi yang di PON. 40, berapa? 40 kah? 60, 70. Oh, 47. Oh, kaget saya. Oh, ya udahlah. Sebanyak itu tentu kan harus konsul juga. Selain kalau WhatsApp kan itu kecepatannya, tapi kalau yang ini adalah data di sistem perkuliahan kita. Jadi semuanya lebih terekam lah bahasanya kayak gitu. Jadi ini yang pertama adalah foto surat persetujuan dosen pembimbing dan ditandatangani. Habis itu berkas proposalnya, jumlah bimbingannya. Nanti kan mungkin ada dosen yang ke sana juga, nanti bisa titip lah untuk tanda tangannya punya siapa aja, tapi yang jelas dijadiin satu biar rapi dan aman kayak gitu. Lanjut, jadwal ujian bisa. Nah, jadwal ujian kalian bisa menambahkan ya. Coba kamu masukin. Ya, kita iseng aja coba. Tiba-tiba lulus saja Raihana nih ya. Oke, bisa ya. Nah, ini teman-teman karena apa? Karena supaya secara akademik teman-teman itu mudah semua. Oh, ternyata jadwal sekian-sekian semuanya mandiri lah. Kalian bisa ngurus sendiri kayak gitu. Misal ternyata, Pak Bunita ternyata harus ada rapat BLU ke Jakarta. Nah, misalkan kayak gitu. Besok bertepatan sama Rehana ada ujian. Rehana bisa aja konfirmasi dulu ke WhatsApp-nya Bunita. Ternyata Bunitanya bisa di hari Senin minggu depannya. Langsung ubah di bagian sini. Langsung ubah di bagian sini, ganti tanggalnya. Ya, baru simpan. Gambarannya kayak gitu. Nah, tahapnya coba buka di tahap ujian yang tanda panahnya. Ya, yang di situ. Nah, yang ini loh, yang ini loh, nih. Ah, coba dibuka. Oh, cuma sidang proposal ya. Oke, nggak apa-apa. Ikuti instruksinya aja. Karena ini kan kalau yang di sistem kan masih sistemnya yang dua tadi, ada sidang proposal sama sidang akhir.
Karena kalau di sidang akhir itu menunya bukan di proposal. Ini kan coba kalian ke atas, coba buka ke atas. Nah, ini kan judulnya aja daftar proposal ya. Nah, karena kalian kan nggak ada daftar proposal, jadi langsung tugas akhir. Oke, itu gambarannya. Nilai ujian sama, nilai akhir sama. Lalu Pak, kenapa nggak di tingkat akhir, di tugas akhirnya langsung? Sekarang ini ini sudah selesai ya. Rangkaiannya seperti itu gambarannya. Nanti semuanya teman-teman tolong koordinasi dan anu aja lah. Yang paling penting saling komunikasi lah. Di hari ini siapa aja yang maju, di hari ini siapa yang maju kayak gitu. Oke ya. Coba sekarang sebelum kita akhiri, kita ke menu tingkat akhir. Yang di atas, klik, pilih yang daftar tugas akhir. Coba, bisa nggak langsung daftar tugas akhir tanpa tugas proposal? Saya juga belum coba nih. Oh ternyata bisa. Coba tambah. Nanti kalau tidak, kita langsung dari sini aja kayak gitu loh. Bisa nggak? Heeh, bisa nggak? Ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Oh nggak bisa, nggak bisa karena nggak ada nama pembimbingnya. Pembimbingnya nggak ada. Ada nggak? Coba diisi, diisi. Nggak ada ya. Nah, karena dari sistem ini ternyata nggak bisa ya ngisinya langsung dari sini. Kenapa demikian? Karena nama pembimbingnya nggak bisa. Coba sekarang kamu close. Sekarang saya yang presentasi. Ya, stop share. Eh, daftar tugas akhir aja. Coba kita punyanya kakak tingkat kalian ya. Nah, oh, coba Bang, di menu yang tadi punya kalian ada nggak tulisan ano? Nah, ada di bagian tengah sini ada nama dosen? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Sekarang saya tampilin kalau punyanya kakak tingkat kalian. Jadi awalnya itu memang harus di nah nih nih ya. Ini contoh dari punya teman kakak tingkat kalian nih ya. Ada nama pembimbingnya. Nah, kalau di tempat kalian kan nggak ada kan yang tadi kan. Itu kenapa? Karena dia harus di bagian mana sini, di bagian proposal, dia harus disetujui dulu. Di sininya disetujui, baru bisa masuk ke bagian daftar tugas akhir. Jadi dia satu rangkaian kayak gitu. Paham ya? Kayak gitu. Ini banyak ini harusnya dibenerin lagi nih data-datanya. Nih, nilai kakak tingkat kalian. Nih, bahkan ada yang masih belum punya pembimbing. Ini job desk saya ini nanti yang ngingetin. Tapi ini lama ya. 2022, 2023 ini saya aja belum masuk nih. Ada Nanda Amalia Putri. Ini temannya Nanda juga nih. Oke. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kalau nggak ada, nanti teman-teman bisa pelajari dari yang eh, apa yang sudah direkam. Nanti Abdi rekamannya tolong di-share ya. Ini kayaknya siapa yang ngerekam nih? Abdi kah? Di yang pencet eh, ngerekam tadi siapa? Abdi kah? Karena host kan yang bisa ngerekam ya, kalau nggak salah. Jadi tolong nanti disebarkan informasi ini ke teman-teman yang lain yang belum bisa belajar sama yang bisa. Rehana juga nanti kalau nggak bisa ada teman-teman yang nanya silakan disampaikan, dikasih tutor lah, kasih tutor ya masing-masing ya. Ada Prita juga nanti bantu. Untuk sementara itu saja yang ingin saya sampaikan. Selamat datang di semester berapa nih? Semester akhir ya kalian ya sebentar lagi mau lulus ya.